Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wahyu Ramadan dari Prodi SI semester 7 dengan NIM 31300190027. Di sini saya akan menjelaskan apa itu guiding principles. Guiding principle ITIL 4 adalah versi terbaru dari ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL 4 memberikan transisi yang praktis dan fleksibel bagi organisasi untuk mengadopsi cara kerja baru yang dibutuhkan oleh dunia digital modern. ITIL 4 memiliki 7 guiding principles, yaitu yang pertama focus on value, fokus pada nilai, fokus on value. Segala yang dilakukan organisasi harus menciptakan nilai bagi para stakeholder. Kebanyakan berpikir tentang value bagi pelanggan dan pengguna, tetapi stakeholder lain juga harus dipertimbangkan, termasuk regulator, masyarakat, pemegang saham, karyawan, dan lain-lain. Layanan yang menciptakan value bagi pelanggan sementara kehilangan uang untuk menyediakan layanan dan menyebabkan karyawan frustasi tidak akan menjadi sangat sukses. Nilai bukan hanya finansial. Prinsip panduan ini juga mendorong kita untuk berpikir tentang pengalaman pelanggan dan pengalaman pengguna. Untuk menerapkan prinsip ini, pertimbangkan saran dari saya. Yang pertama, mengetahui bagaimana konsumen jasa menggunakan setiap jasanya. Kedua, mendorong fokus pada nilai di antara semua staf. Ketiga, fokus pada nilai selama aktivitas operasional normal serta selama inisiatif perbaikan. Yang terakhir, sertakan fokus pada nilai dalam setiap langkah inisiatif peningkatan apapun. Kemudian ada yang namanya start where you are. Mulai dari mana Anda berada. Di sini jangan memulai dari awal dan membangun sesuatu yang harus tanpa mempertimbangkan apa yang sudah kita miliki. Lebih baik untuk meningkatkan apa yang kita miliki saat ini daripada membuang semua dan mulai dari awal. Tidak hanya pendekatan ini kurang boros daripada memulai dari awal karena ini mempertahankan nilai yang sudah kita miliki, tetapi juga membantu kita untuk menjadi orang-orang kita tetap aktif bekerja. Layanan dan metode yang sudah ada harus diukur atau diamati secara langsung untuk memahami dengan benar keadaannya saat ini dan apa yang dapat digunakan kembali darinya. Keputusan tentang bagaimana melanjutkan harus didasarkan pada informasi yang seakurat mungkin. Untuk menerapkan prinsip ini dengan sukses, pertimbangkan hal berikut. Yang pertama, lihatlah apa yang ada seobjektif mungkin, menggunakan pelanggan atau hasil yang diinginkan sebagai titik awal. Kedua, ketika contoh praktek atau layanan yang berhasil ditemukan dalam keadaan saat ini, tentukan apakah dan bagaimana ini dapat direaplikasi atau diperluas untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, terapkan keterampilan manajemen risiko Anda. Ketahuilah bahwa terkadang tidak ada apapun dari sesuatu saat ini yang digunakan kembali. Setelah itu, prinsip yang ketiga, progress interactively with feedback atau maju secara interaktif dengan umpan balik. Nah, penjelasannya, jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus.
jauh lebih baik untuk mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat mengelola dan dieksekusi, kemudian diselesaikan dengan cepat. Mencari umpan balik sebelum, selama, dan setelah setiap iterasi dan menggunakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan kita terfokus dan sesuai. Bahwa jika keadaan berubah, tahap godaan untuk melakukan semuanya sekaligus dengan mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian atau iterasi yang lebih kecil dan dapat dikelola, yang dapat dieksekusi dan diselesaikan tepat waktu, fokus pada setiap upaya akan lebih tajam dan lebih mudah dipertahankan. Namun inisiatif keseluruhan serta iterasi komponennya harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa fokus pada nilai tidak hilang. Mencari dan menggunakan umpan balik sebelum, selama, dan setelah setiap iterasi akan memastikan bahwa tindakan terfokus dan tepat, bahkan dalam keadaan yang berubah setelah diterima. Umpan balik dapat dianalisis juga untuk mengidentifikasi peluang peningkatan risiko dan masalahnya. Untuk menerapkan prinsip ini, pertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, pahami keseluruhannya, tetapi lakukan sesuatu. Terus itu. Kemudian, ekosistem harus berubah. Jadi, umpan balik sangat penting. Cepat untuk berarti tidak lengkap. Ini yang terakhir. Kemudian, ada prinsip yang keempat. Yang keempat ini collaborate and promote visibility, atau kolaborasi dan mempromosikan visibilitas. Apa sih yang dimaksud itu? Jadi ketika inisiatif melibatkan orang yang tepat dalam peran yang benar, upaya mendapatkan manfaat dari penerimaan yang lebih baik, lebih relevan, atau karena informasi yang lebih baik tersedia untuk pengambilan keputusan, dan peningkatan kemungkinan keberhasilan jangka panjang. Inklusi umumnya merupakan kebijakan yang lebih baik daripada eksklusi atau aktivitas silo, karena solusi kreatif, kontribusi antusias, dan perspektif penting dapat diperoleh dari sumber yang tidak terduga. Bekerja sama dengan cara yang mengarah pada pencapaian nyata membutuhkan informasi dan pemahaman, kemudian kepercayaan juga. Langkah penting pertama adalah mengidentifikasikan dan mengelola semua kelompok pemangku kepentingan yang berhubungan dengan organisasi. Kelompok pemangku kepentingan pertama yang paling jelas adalah pelanggan, karena dalam manajemen layanan, tujuan utama organisasi adalah untuk memfasilitasi hasil pelanggan. Contoh lain dari kolaborasi pemangku kepentingan meliputi ada pengembangan bekerja dengan tim internal lainnya, pemasok kolaborasi dengan organisasi, manajer hubungan kolaborasi dengan konsumen layanan, kemudian pelanggan kolaborasi satu sama lain, dan yang terakhir itu pemasok internal dan eksternal kolaborasi satu sama lain. Untuk menerapkan prinsip ini, eh, collaborate and promote visibility harus dipertimbangkan saran-saran berikut. Ada 3, yaitu kolaborasi bukan berarti mufakat. Berkomunikasi dengan cara yang dapat didengar oleh audiens, yang mudah dipahami. Terus yang ketiga, yang terakhir, keputusan hanya dapat dibuat pada data yang terlihat. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip kelima, think and work
holistically atau berpikir dan bekerja secara holistik. Gimana sih maksudnya itu? Eh, Jadi begini, kita perlu memikirkan bagaimana pekerjaan yang kita lakukan berkontribusi pada pencipta nilai secara keseluruhan. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang menguntungkan semua orang. Tidak ada layanan, praktis, proses, departemen, atau pemasok yang berdiri sendiri, maksud saya. Mereka semua berinteraksi dengan cara yang kompleks dan menciptakan nilai. Kita perlu memikirkan semua hal ini setiap kali kita membuat keputusan atau merencanakan perbaikan. Untuk menerapkan prinsip ini, kembali lagi ada macam-macam pertimbangan yang harus dipikirkan, yaitu mengenali kompleksitas sistem. Terus, kolaborasi adalah kunci untuk berpikir dan bekerja secara holistik. Jika memungkinkan, cari pola kebutuhan dan interaksi antar elemen sistem. Terus, ada juga otomatisasi dapat memfasilitasi bekerja secara holistik. Nah, kemudian kita beranjak ke prinsip ke-6. Di sini ada keep it simple and practical focus atau tetap sederhana dan praktis fokus pada hal-hal sederhana yang menciptakan nilai daripada mengikuti proses yang rumit hanya karena mereka telah dipergunakan untuk waktu yang lama. Salah satu implikasi dari prinsip ini adalah bahwa proses kita harus mencakup dasar-dasar yang tidak boleh dirancang untuk mencakup setiap situasi yang mungkin yang situasi yang tidak memungkinkan. Orang untuk mengenali ketika mereka perlu melakukan sesuatu yang berbeda dan kemudian percaya mereka dapat melakukannya. Jika setiap orang dalam suatu organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip panduan ITL, maka mereka harus membuat keputusan yang tepat dalam sebagian besar situasinya. Kemudian kita langsung beranjak ke prinsip ke-7 atau yang terakhir. Ada yang namanya optimize and automate atau optimalkan dan otomatisasi. Nah, kita perlu menggunakan sebuah sumber daya. Kita seefektif mungkin dan seefektif mungkin. Kita harus selalu mengoptimalkan pekerjaan sebelum kita mengotomatisasikannya. Karena, mengapa? Karena mengotomatisasikan sesuatu yang tidak efisien atau tidak efektif dapat mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang salah dengan lebih cepat gitu teman-teman. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.